Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Rini Rahmawati, guru BK kalian. Kali ini saya bicara tentang tata krama dalam pergaulan. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagai remaja kalian tuh lupa gitu loh bahwa ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang patut kalian perhatikan. Jadi jangan mentang-mentang kalian masih remaja jadi perilaku kalian ya udah suka-suka aja, nggak bisa juga. Ada hal-hal yang perlu kalian ketahui gitu kan. Um, Tata krama apa sih tata krama? Tata krama itu adalah sikap juga perilaku sehari-hari yang sejalan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Setiap daerah tentu memiliki tata krama yang berbeda. Jadi kita harus pandai-pandai membawa diri dalam bergaul. Nah, istilah lain dari tata krama adalah istilah lain dari sopan santun, yakni perkataan dan perbuatan yang penuh dengan budi pekerti, peradaban, beradab sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku dalam setiap masyarakat. Ada sih tata krama yang khusus dan ada juga tata krama secara umum. Kali ini saya akan bicarakan secara umum saja tata krama itu. Nah, pergaulan itu apa sih? Bergaul itu adalah harus bergaul yang baik itu adalah pergaulan dari hati dengan penuh keikhlasan. Pergaulan dengan penuh rekayasa dan tipu daya demi kepentingan yang bernilai rendah tidak akan bersifat langgeng dan cenderung akan menimbulkan masalah. Kalian misalnya bergaul, aku mau bergaul sama dia kenapa? Karena dia kaya. Aku mau bergaul sama si itu karena dia cantik. Aku bergaul karena dia punya ini, punya itu. Jadi ya pergaulannya hanya sebatas sampai kepada tujuan-tujuan yang ya mungkin hanya sesaat saja gitu kan. Tapi kalau pergaulan itu tulus, kita bergaul sama orang itu karena memang ikhlas, itu bisa lebih langgeng lagi gitu kan. Nah, bergaul dengan hati yang tulus itu membuat kita tentram dan nyaman. Kita tidak akan dihantui dengan perasaan tidak enak dan tidak ada rasa takut kehilangan. Jadi kalau misalnya kita tulus ya bermain tulus aja semuanya, kita nggak berharap apapun. Ketika kita tidak dapat apapun dari temen yang kita pikir dia kaya tapi nggak pernah ngasih apa-apa, nothing tulus lah. Kita memang nggak ada yang diharapkan selain pertemanan saja gitu kan. Adapun kemudian dia menjadi baik, menjadi kita mudah ini, mudah itu adalah bonus. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang sering menyakiti hati, baik secara lisan maupun sikap atau perbuatan, kita juga tidak akan senang bergaul sama orang seperti itu. Dan sebaliknya, orang lain juga tidak akan senang kepada kita kalau kita seperti itu. Kita kalah menyakiti hati orang lain, membuat tidak enak orang lain, menyinggung perasaan lain gitu kan. Jadi ya, kita harus menjaga bagaimana caranya agar orang lain tidak tersinggung, bagaimana orang lain tidak 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 berprasangka buruk kepada kita. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh kalian. Jadi dalam pergaulan ini ada rambu-rambu yang harus dihindari gitu kan. Jadi kalian gak boleh apa sih gitu kan. Apa saja yang harus kalian hindari? Pertama, hindari penghinaan. Kalian jangan pernah melakukan hal yang bersifat merendahkan, ejekan, dan penghinaan dalam bentuk apapun terhadap orang lain. Baik tentang kepribadiannya, postur tubuhnya, kemampuannya, dan keadaan sosialnya. Jadi karena misalnya kalian tinggi, kemudian ada teman kalian pendek, kamu hina-hina dia, lu pendek, sana jauh-jauh, gitu. Lu kok itu banget sih, mandi apa enggak? Misalnya itu enggak boleh seperti itu. Mungkin bercanda, tapi enggak usah ada candanya secara fisik gitu kan. Hindari aja hal seperti itu. Walaupun mungkin kelihatannya tidak tersinggung, tapi mana tahu di belakangnya dia tersinggung atau dia simpan jauh di dalam hatinya sehingga dia merasa direndahkan dan dia padanya dia menjadi rendah diri misalnya. Artinya apa? Kita di situ memberikan kontribusi untuk orang menjadi tidak berkembang, dia menjadi rendah diri. Itu kenapa? Karena kontribusi kata-kata kita. Jadi hindari. Atau misalnya jangan main sama si dia miskin, mau apa-apa susah diajak ini nggak ada sih. Itu juga nggak boleh. Lu miskin sih nggak bisa juga. Nggak boleh. Apakah itu beneran? Apa itu main-main atau itu candangan? Hindari. Hal apa yang merendahkan, mengejek, baik berupa fisik maupun sosial ekonominya atau kemampuannya. Lu bohong sih, lu on banget sih gitu aja nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Nanti dia merasa bahwa dia itu memang betul-betul bodoh dan itu adalah salah satu
kontribusi kalian membuat orang menjadi bodoh karena kalian bodoh-bodohkan orang lain. Kemudian, hindari ikut campur urusan pribadi. Kalau kalian tidak ada urusan dengan pribadi dia, nggak usah deh ikut-ikutan. Itu urusan dia gitu. Kecuali kalau orang itu minta tolong, aku punya masalah gini-gini, gimana ya baiknya? Kamu tolonglah dia kalau perlu tolong. Kalau hanya sekedar nasihatilah dia. Tapi kalau dia tidak minta tolong, nggak usah deh kepo. Lu kemarin kenapa sih gitu? Nggak usah. Ya perhatian sih boleh gitu kan. Paling kita bilang, saya dengar kamu gini ya gitu. Nggak usah, nggak usah. Yaudah, ntar lu kemarin ditampar ya? Ntar gue tampar balik dia. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Lu apa panggil gue bantu gitu. Nggak juga. Kalau misalnya bantunya, misalnya dia kesulitan apa, boleh kita bantu. Tapi selama dia tidak minta, nggak usah deh gitu kan. Karena kalau misalnya kita terlibat terlalu dalam pada urusan orang lain, apalagi dia tidak minta, mungkin dia nggak suka. Ih, ini anak rese banget, gitu, kepo banget gitu, mungkin seperti itu. Di depan nggak mau, tapi di belakang ngomong. Jadi itu juga hindari agar apa? Kalian tetap bisa bergaul dengan baik. Ketiga, hindari memotong pembicaraan. Kadang-kadang tanpa sengaja kita potong. Orang lagi ngomong kita, enggak gitu juga kali gini-gini, kita nyela gitu kan. Kalau motong kemudian nyambung nggak apa-apa, tapi kalau motong dan nyela orang atau misalnya menyalahkan orang itu biasanya yang diserang nggak suka gitu kan. Dan bergaul jadi nggak suka dan bahkan bisa jadi benci gitu kan, karena betapa tidak enaknya bila kita sedang bicara kemudian tiba-tiba dipotong dan disangkal oleh orang lain. Kemudian yang keempat, hindari membanding-bandingkan. Kalian sama orang tua dibanding-bandingin juga gak suka. Misalnya, kamu dibandingkan sama kakak kamu, atau sama adik kamu, atau sama anak tetangga kamu, misalnya. Gak suka kan, misalnya. Orang tua kamu bilang, ayo dong kamu ngepel, tuh lihat. Di seberang rumah mah anaknya baik, dia rajin. Gak bisa kan. Karena pasti gak suka gitu kan. Apalagi kita gitu kan, sebagai temannya gitu kan, tiba-tiba banding-bandingkan. Nggak boleh gitu kan. Misalnya jasa, si itu mah baik ya sama kita, nggak kayak kamu tuh, nggak pernah peduli, nggak pernah nolong, misalnya itu nggak bisa. Atau penampilan, kamu kok kampungan amat sih misalnya, nggak juga, nggak boleh. Jadi tidak boleh baik-baik berupa jasa, penampilan, perbuatan, harta, apalagi misalnya terus itu kaya si ini miskin, enaknya orang kaya, ya nggak bisa lah, jangan nggak usah lah kita banding-bandingkan, biar semua orang sama, mau kaya mau miskin, mau cantik mau jelek, mau penampilannya oke, penampilannya biasa saja, bergaul dengan siapapun gitu kan. Karena kalau misalnya orang yang kita cela itu mendengar apa yang kita cela, dia akan bisa jadi merasa rendah diri dan terhina. Itu kita bantu lagi orang untuk jadi tidak berkembang kepribadiannya. Kemudian, kelima, hindari merusak kebahagiaan orang. Bila seseorang tengah sukacita, gembira dan bahagia, jangan sekali-kali kita melakukan tindakan yang merusak kebahagiaan atau kegembiraannya saat itu juga. Jadi orang sedang bahagia, tiba-tiba kita motong misalnya, orang tuh senang, asik aku dapet ini, alah cuma segitu aja misalnya. Segitu aja kok bahagia banget, enggak loh, Aziza enggak, misalnya ada seorang teman kita senang, ya asik aku ditembak, sama siapa? Itu tuh sama situ, sama gitu aja senang, itu nggak bisa gitu kan. Ya kalau perlu kita bahagialah, asik kamu dapat seperti itu ya, alhamdulillah saya juga senang, semoga kamu bahagia semalam, ya kita bahagialah kepada mereka gitu kan. Dan keenam, jangan mengungkit masa lalunya. Jadi kalau misalnya jangan pernah mengungkit kesalahan, aib atau kekurangan yang sedang berusaha ditutupi. Siapa tahu kelemahan di masa lalu sudah terhapus dengan ia bertaubat. Belajar untuk selalu bersama-sama mulai lembaran baru. Jadi karena lu lah, nggak usah kita ikut-ikutan. Lu dulu kan gini, lu kayak itu. Mereka orangnya nggak senang, nggak usah diungkit-ungkit. Lupakan. Terimalah dia sekarang padanya sebagai orang baik, orang yang patut kalian temani sebaik-baiknya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita pada sampai nomor 6 ya. Kita nggak usah mengungkit masa lalunya. Kenapa? Karena mungkin dia nggak suka dengan kita mengungkit-ungkit masa lalunya. Dia punya kehidupan yang baru dan kita harus terima dia sebagai orang yang baik, yang apa adanya saat ini. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting masa depan tumbuh dengan era baru gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah hati-hati dengan marah. Kemarahan yang tak terkendali dapat menghasilkan kata dan perilaku yang keji yang akan melukai perasaan orang lain. Jadi kalau kita marah, ya kita harus bisa mengendalikan diri. Kita jangan sampai keluar kata-kata yang akan melukai gitu kan. Walaupun mungkin cara penyampaian kita tuh sambil canda misalnya, tapi tetap aja mungkin kadang-kadang terdengar nggak enak. Hindarilah kalau kita marah, kita nggak suka, lebih baik diam, ya istighfar lah aja. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak usah keluar juga. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Dia mungkin bisa tersinggung. Dalam hati aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kita udah diam aja. Nggak usah dilanjutkan, nggak usah ditimpali kemarahannya. Ya kita carilah bahan lain yang bisa menetralisir situasi. Karena nanti kalau marah, kita ikut marah, yang terjadi apa? Hanya merusak, menghancurkan hubungan baik dimanapun kalian berada. Jadi kalian tidak akan pernah punya dapat teman yang langgeng kalau seperti itu. Kemudian yang keenam juga 8, hindari menertawakan orang lain. Ya kalau kita nonton, kemudian apa sih komedi-komedian, kemudian ada orang yang celaka, kita tertawa, itu wajar karena memang dia cari apa sih, membuat gerak-gerakan atau perilaku yang membuat orang lain akan mentertawakan dia. Tapi kalau sehari-hari nggak bisa, misalnya ada orang jatuh, duk, dia sakit kita tertawa ngakak, yang terjadi apa? Sakit hati gitu kan. Bukannya ditolong malah diketawain, jadi kita nggak boleh. Atau misalnya kita baju kebalik, kemudian ada orang kita ketawain, ya mendingan nggak usah lah gitu kan. Jadi sikap penampilan wajah terkadang membuat supaya orang terlucu. Jadi tertawa tidak pada tempatnya akan mengundang rasa sakit dan merasa terhina. Seperti tadi, kalian jatuh, kemudian ditertawakan, kan malu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jatuh, kemudian dia diam aja, ya mungkin dia merasa orang lain nggak melihat dia dan tidak mempermasalahkan gitu kan. Nah, kemudian ke-9, jangan membela musuhnya dan mencaci kawannya. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kawan yang disukai maupun yang dibenci. Bila membela musuhnya, maka kita akan bergabung dengan musuhnya. Jadi anggap kita ini apa gitu kan? Kok ngebela musuh sih gitu kan? Lu tuh siapa, temannya siapa sih gitu kan? Atau kita membenci kawannya, maka kita akan dianggap sebagai mencaci dirinya. Karena orang itu pun akan merasa terhina bila temannya dihina. Sebaiknya bersikaplah netral untuk kebaikan semua pihak. Jadi bersikap netral, bersikap cool, tenang, bersikap tidak berlebihan, bersikap tidak mencela, tidak menilai, tidak mengungkapkan keburukan orang lain, apa masa lalunya, tidak mungkin kehidupan pribadi dia, itu sudah cukup gitu kan. Kita akan bersahabat dan berkawan dengan siapapun gitu. Jadi kita kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa bergaul dengan enjoy, bergaul dengan enak. Pertama, hindari penghinaan. Jangan pernah menghina siapapun, apapun kondisinya. Kemudian, jangan ikut campur urusan pribadi. 3, hindari memotong pembicaraan. 4, hindari membanding-bandingkan. 5, hindari merusak kebahagiaan. Pada saat orang lain bahagia, kita malah menyela dengan membuat dia hilang bahagianya. 6, jangan mengungkit masa lalunya. Kalau dulu dia suka nyopet, sekarang sudah baik, biarinlah preman pensiun gitu kan, asalnya tukang copet kemudian jadi suka sholat, ya kita lihat dia sebagai orang suka sholatnya gitu kan. Kecuali kalau dulunya dia baik, kemudian sekarang jadi preman, ya mungkin kita hindari ketimbang nantinya jadi masalah. Kemudian hati-hati dengan marah, jangan marah sembarangan. Marah boleh, tapi kapan
dan di mana gitu kan. Jangan sampai memarahi orang lain di depan orang lain gitu kan. Atau kita malah dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, melukai perasaan orang lain. Hindari menertawakan orang lain, kecuali kalau kita lagi nonton komedi, boleh kita tertawakan, tapi kalau enggak, jangan. Jangan membela musuhnya dan mencaci kawannya. Nah, jadi berbagai macam rambu-rambu tata krama dalam pergaulan yang harus kita patuhi dalam berbagai bentuk perilaku yang harus kita hindari agar hubungan kita dengan teman-teman kita berjalan baik. Jadi yang tadi itu, yang 9 tadi itu adalah hal yang harus kita hindari. Agar apa? Agar kita bisa berteman dengan teman-teman kita dengan secara baik-baik. Karena hubungan pertemanan yang baik tentu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pribadi kita. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.